Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukunna ya talibat. Semoga antunna sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para talibat sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sirah kita, yaitu tentang Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ya, kita melanjutkan materinya. Laqad tuwfiya anha zawjuha, sungguh telah wafat suami dari Sofiyah, yaitu Al-Awwam ibnu Khuwailidin, yaitu Awwam ibn Khuwailidin, wa taraka laha tiflan saghiran, kemudian meninggalkan bagi Sofiyah tiflan saghiran, seorang anak kecil, huwa benuha, yaitu anaknya Az-Zubair yang bernama Az-Zubair. Fanasya'athu 'alal khusyunati wal ba'si. Kemudian Sofiyah binti Abdul Muthalib ini mendidik, mengembangkan anaknya yaitu Zubair 'alal khusyunati, dalam kekerasan, wal ba'si, dan juga dalam kesulitan dan kesukaran. Dalam arti Zubair bin Awam ini pada masa kecilnya dididik dalam kekerasan dan juga dalam keadaan masa sulit dan juga masa sukar. Kemudian perhatikan warabbathu 'alal furusyati wal harbi. Kemudian juga Sofiyah binti Abdul Muthalib ini mentarbiyah, mendidik anaknya tersebut, yaitu Az-Zubair 'alal furusyati, dengan keahlian, yaitu kepandaian naik kuda, wal harbi, dan perang. Dalam arti ya, didikan Zubair ini adalah didikan yaitu berupa ketangkasan seperti naik kuda dan berperang. Maka perhatikan faja'alat la'ibahu fi bari siham wa islahil qasiyyi. Maka Sofiyah menjadikan permainan Zubair itu adalah fi bari siham, yaitu untuk mengasah, menajamkan, yaitu anak panah, wa islahil qasiyyi, dan juga memperbaiki busur. Jadi ya, permainan yang diberikan kepada Zubair bin Awam itu adalah untuk mengasah, menajamkan anak panah dan juga memperbaiki busur. Wa da'abat ala an taqdhifahu fi kulli makhufatin wa tuqhimahu fi kulli khatarin. Kemudian juga membiasakan, Sofiyah ini membiasakan kepada Zubair bin Awam ala an taqdhifahu, yaitu agar melemparkan ataupun membuang jauh fi kulli makhufatin, di setiap perkara yang menakutkan, waktu ke himahu, dan juga menolak fi kulli khatarin, dari setiap sesuatu yang berbahaya. Dalam arti di sini dididik oleh Sofiyah, Zubair bin Awam ini adalah agar ya tidak takut, agar ketakutan tersebut dibuang jauh-jauh, dan juga kesulitan, kesukaran pun juga ditolak, dalam arti ya dijauhkan, seperti itu. Jadi dari kecil sudah dididik agar tidak takut. Jadi ketakutan itu ya dibuang jauh-jauh. Kemudian perhatikan faida ra'athu ahjama au taraddada darabathu darban mubarrihan. Maka di sini perhatikan ketika Sofiyah binti Abdul Muthalib ini melihat Zubair, anaknya Zubair ini ahjama, mundur, au taraddada, atau ragu-ragu, maka apa yang dia lakukan? Darabathu darban mubarrihan, yaitu Sofiyah ini memukul Zubair bin Awam ini darban mubarrihan, dengan pukulan yang menyakitkan. Jadi ya, kalau Sofiyah itu melihat anaknya itu kok ragu-ragu ataupun mundur,
tidak maju. Maka Sofia ini yang memukulnya dengan pukulan yang menyakitkan. Jadi benar-benar dididik dengan kekerasan atau dididik dengan keras. Hatta innaha utibat fi dzalika, sampai-sampai Sofia binti Abdul Muthalib utibat, yaitu dicela. Dicela fi dzalika dalam masalah ini, yaitu ketika mendidik anaknya yang begitu keras, mendidik dengan sistem kekerasan, min kibali ahadi a'mamihi, dari salah satu dari paman-pamannya. Jadi ya, karena Sofia mendidiknya dengan sistem keras ini ya, sampai-sampai salah satu paman dari Sofia ini ya mencela sistem ataupun mencela pendidikan yang diterapkan oleh Sofia kepada anaknya. Haitsu qala laha, yaitu salah satu dari pamannya itu mengatakan kepada Sofia, ma hakada yudrabul walad, tidaklah demikian, yudrabu al-walad, dipukul anak kecil. Jadi ya, bukan seperti itu harusnya memukul seorang anak kecil. Innaki tadribinahu darba mubaghidatin la darba ummin. Sesungguhnya engkau, wahai Sofia, memukul anakmu dengan pukulan yang penuh kebencian, la darba ummin, bukan pukulan sebagai seorang ibu. Jadi ya, pamannya itu melihat apa yang dilakukan oleh Sofia ini kepada anaknya, itu ya, ketika memukul anaknya dengan pukulan yang menyakitkan, itu adalah dianggap sebagai pukulan yang penuh kebencian, bukan pukulan dari seorang ibu. Maka ketika mendengar ucapan dari salah satu dari pamannya tersebut, Sofia mengatakan fartajat qailatan. Kemudian Sofia binti Abdul Muthalib ini berkata dengan menggunakan syair ala bahri rojas, dengan menggunakan bahar rojas, qailatan, mengatakan, mangqala qad abghadtuhu faqad kadzab, barang siapa yang mengatakan bahwasanya aku membencinya, yaitu membenci Zubair anakku ini, faqad kadzab, maka sungguh dia telah berdusta. Wa innama adribuhu, akan tetapi aku memukulnya, likai yalib, supaya anakku ini, yaitu Zubair bin Awam ini, yalib, yaitu yusbihu akilan dakian, yaitu menjadi orang yang berakal dan juga orang yang cerdas. Wayah zimal jeza, dan juga menjadi orang yang bisa mengalahkan, yaitu pasukan. Wayati bisalab, dan kemudian juga bisa datang dengan keras, dalam arti ya datang dengan keras. Ya, datang dengan keras di sini maksudnya adalah Zubair bin Awam tersebut itu ya mampu bisa kuat dalam menghadapi musuhnya. Maka perhatikan, walamma ba'asallahu nabiyahu bidinil huda wal haq, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabiyahu, yaitu nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidinil huda wal haq, dengan agama petunjuk dan juga agama yang benar, wa arsalahu nadhiran wa basiran linnas, dan juga Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai nadhiran, pemberi peringatan, wa basiran, dan juga pemberi kabar gembira, linnasi, bagi manusia. Maka pada saat itu Allah amarahu, Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yabda'a bidawi kurbahu, agar memulai dakwahnya, agar memulai penyeruannya dengan diawali dari kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau jama'a Bani Abdul Muthalib, maka beliau mengumpulkan anak-anak Bani Abdul Muthalib, nisa'ahum, baik itu wanita-wanitanya, warijalahum, dan juga laki-lakinya, wa kibarahum, baik itu yang tua yang sudah besar, wasigharahum, dan juga yang masih kecil. Wa khatabahum qailan, kemudian
Rasulullah SAW berkhutbah kepada mereka, qailan dengan mengatakan, ya Fatimatu binta Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammad. Nah, ya Sofiyatu binta Abdul Muttalib, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak dari Bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'an. Sesungguhnya aku, kata Rasul, la amliku lakum, tidak mempunyai bagi kalian syai'an, sesuatu, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti di sini Rasulullah SAW itu adalah tidak punya sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Summa da'ahum ilal iman billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, menyeru mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaddahum 'ala tasdiqi bi risalatih. Kemudian juga mendorong, menganjurkan, mengajak mereka, yaitu keturunan Bani Abdul Muthalib, ala tasdiq bi risalatih, untuk membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, fa'aqbala 'ala nur al-ilahi minhum man aqbala. Maka cahaya ilahi, an-nur al-ilahi, maka cahaya keimanan itu menetap minhum, kepada sebagian dari mereka, man aqbala, bagi orang yang mau menerimanya. Dalam arti ya, cahaya iman itu ya Allah berikan kepada sebagian mereka bagi orang yang menerimanya. Wa arada an sanahu man a'rada. Dan juga cahaya iman tersebut, cahaya ilahi tersebut berpaling bagi orang-orang yang berpaling juga. Jadi dari sebagian keturunan Bani Muthalib itu ya ada yang ingkar, ada yang enggan, ada yang berpaling dari cahaya nur tersebut, yang pada akhirnya ya cahaya tersebut tidak Allah berikan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Sofiyah binti Abdul Muthalib? Maka perhatikan, fakanat Sofiyatu bintu Abdul Muthalib, adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah fi ra'iil awwali minal mu'minina al-musaddiqin. Adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah berada di kelompok golongan yang pertama dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Sofiyah binti Abdul Muthalib ini adalah golongan pertama, termasuk eh, kelompok yang pertama dari orang-orang yang beriman, inda dzalika, maka pada saat itu jama'at Safiyatu al-majda min atrafih, maka terkumpullah dalam diri Sofia itu kemuliaan min atrafihi, dari berbagai macam sisi. Su'dadal khasobi, yaitu keluhuran, kemuliaan karena keturunan, wa izzal Islam, dan juga karena ketinggian, kemuliaan Islam. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.